Imam Mahdi benar-benar muncul dari Nusantara. Kemunculan Imam Mahdi disebut dalam salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Salah satunya, menurut ulama mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, umat muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi ada saat mendekati hari akhir kelak. Imam Mahdi dikabarkan akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya, sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Pasukan Imam Mahdi ini nantinya akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Disinilah Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Kedatangan Imam Mahdi sebagai juru selamat dunia memang sangat dinantikan umat akhir zaman. Pasalnya, kemunculan Imam Mahdi bakal memberikan dampak luar biasa bagi kestabilan dunia. Kita semua tahu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketidakadilan terasa di mana-mana. Kezoliman terus merajalela. Maka, rasanya kedatangan Imam Mahdi bakal menjadi angin segar bagi seluruh dunia. Belakangan ini, rumor mengenai kemunculan Imam Mahdi sangat kencang terdengar. Terlebih bagi para alim ulama yang terus menganalisa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi yang dicocokkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang paling sering membahas persoalan ini adalah salah seorang ulama karismatik, Buya Ar-Razi. Untuk diketahui, Imam Mahdi merupakan seorang laki-laki pemimpin yang berasal dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya, beliau muncul pada akhir zaman memimpin dunia dengan keadilan dan kedamaian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 bulan. Hadis riwayat Al-Hakim. Diceritakan bahwa kelak Imam Mahdi akan muncul ketika terjadi perebutan harta di kota Mekah. Dia akan keluar dari arah timur dengan pasukannya membawa panci hitam. Dalam sebuah hadis dari Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku pahami. Kemudian beliau berkata, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Berdasarkan hadis di atas, muncul pertanyaan tentang wilayah arah timur manakah yang dimaksud. Benarkah Indonesia? Mengutip penjelasan Buya Ar-Razi Hashim dalam satu kajiannya di kanal YouTube Cafe Rumah Jakarta pada 4 Juli 2021, umat Islam sedang merindukan kedatangan Al-Mahdi. Maka muncullah istilah Al-Mahdi, Al-Muntazar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Meski dalam Al-Quran belum ditemukan penjelasan spesifik tentang Imam Mahdi, namun ada beberapa hadis yang berkaitan dengan beliau. Salah satunya menyebutkan tentang asal-usul yang berasal dari keturunan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Imam Al-Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud.
Sebagai orang beriman, kita tak perlu iri karena nikmat Allah kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmizi menyebutkan, "Aku tinggalkan kepada kamu dua beban yang berat, yaitu Kitabullah dan Ahlul Baitku." Dalam hadis At-Tirmizi disebutkan, Ahlul Baitku, itrohku, untuk diketahui pewaris Nabi itu ada dua, yaitu para ulama, pewaris Nabi, dan para habaib Sayyid atau Syarif. Maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka manusia biasa, tapi jangan tanyakan nasab mereka. Buya Ar-Razi mengatakan, apabila benar Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah, Indonesia dan sekitarnya merupakan negara yang paling banyak dihuni oleh keturunan Nabi Muhammad SAW, zurriyah Nabi. Lantas, apakah hal ini menandakan bahwa Imam Mahdi beserta pasukannya membawa panji hitam muncul dari Indonesia? Jika melihat presentasi jumlah habaib di dunia, maka yang terbanyak ada di Indonesia. Ahlul Bait atau para habaib sekarang paling banyak ada di mana? Bukan di Yaman, karena Yaman adalah negara kecil. Cuma di Yaman ada satu daerah yang banyak dihuni habaib, yaitu Tarim Hadramaut, tempatnya Habib Umar bin Hafiz. Sekarang coba kita lihat. Mulai dari ujung Aceh, Medan, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Malaysia, Singapura, Betawi, Jakarta, sampai ujung Banyuwangi hingga ke Lombok dan Ambon, bertebaran keturunan Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya mengejutkan sekali, lebih banyak daripada yang ada di tanah Arab. Bahkan ada beberapa kabilah suku yang tidak ada di Yaman. Justru ada yang bertahan di Indonesia. Nah, ini indikator bahwa besar kemungkinan Imam Al-Mahdi akan muncul di Indonesia. Tetapi, kita tidak boleh memastikan sepenuhnya hanya karena rahasia ini ada di tangan Allah yang Maha Mengetahui. Ini adalah kalkulasi ilmiah, tapi jangan tanya kapan, ini bukan urusan kita. Kabar baiknya, jika fitnah Dajjal telah muncul, maka Al-Mahdi akan muncul. Sebagaimana Dajjal mulai disembah dan diikuti banyak orang, bisa jadi Imam Al-Mahdi juga sudah punya murid sekarang. Jelas Buya Ar-Razi Hashim. Wallahu a'lam.